Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Satria, mahasiswa Ilmu Hukum Angkatan 2018 dengan NIM 1805742 2010-02. Jadi, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan hak asasi manusia atas lingkungan. Sebelum saya menjelaskan terkait dengan hak asasi manusia atas lingkungan, izinkan saya menunjukkan sedikit cuplikan video terkait dengan kerusakan lingkungan. Langsung saja kita lihat video berikut ini. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asam kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Setelah kita melihat video tadi, kita bisa memperhatikan bahwasannya di daerah lingkungan sekitar mengalami begitu banyak kerusakan. Sedikit saya akan menjelaskan terkait dengan materi pada hari ini, yaitu bertentang dengan hak asasi manusia atas lingkungan. Terjadinya isu lingkungan hidup dalam perkembangan asasi manusia itu menjadi 4 generasi perkembangan. Yang mana pertama ialah mengusung isi pemikiran HAM. Di sini, dalam generasi pertama, sebelumnya belum memikirkan terkait dengan permasalahan lingkungan. Yang kedua, generasi yang kedua, ialah meluas terhadap tuntutan terhadap hak-hak sosial ekonomi dan budaya yang melahirkan ada 2 komponen. Yang pertama yaitu International Component on Economic, Social and Cultural Right dan International Component on Civil and Political Right. Mengenai lingkungan generasi pertama maupun generasi kedua, ini mengalami begitu banyak perkembangan dan mengalami begitu banyak percampuran, yang mana terdapat adanya hak ekonomi, hak sosial, dan politik. Yang akan saya lanjutkan materi pada hari ini terkait dengan isu lingkungan di dalam peraturan perundang-undangan. Seperti yang kita ketahui, negara pasti memerhatikan lingkungan sekitar yang mengalami sebuah kerusakan. Dan terdapat dalam pasal 2 ayat 28H ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera dan lahir dan batin dan sehat berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Penyebutan ketentuan yuridis tersebut ini menjamin bahwa hak asasi manusia sudah menjadi kewajiban hukum bagi negara untuk sungguh-sungguh menjaga dengan menjunjung tinggi hak rakyat tersebut dapat bertindak lebih adil. Yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengolahan lingkungan hidup. Walaupun keberadaan atas lingkungan hidup telah termuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, perubahan namun sebenarnya itu telah termuat di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan yang baik dan sehat. Tetapi yang masih menjadi kendala adalah pada saat implementasinya, karena pelindungan dan pengelolaan lingkungan sama sekali tidak berjalan. Penyelesaian sengketa, peraturan daerah lingkungan tentang tuntutan rugi jarang dikabulkan. Sementara para rakyat yang terkena tuntutan pidana sulit untuk dijatuhi hukuman. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dalam ketetapan MPR ini sebagai dasar yuridis pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang kemudian mengarah untuk perlu adanya pengakuan konstitusional hak HAM atas lingkungan hidup. Ketentuan mengenai hak atas lingkungan hidup secara lengkap dapat dibaca pada pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang dalam bunyinya, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Bahwa konstitusi menjamin dan memerintahkan pelaksanaan hak atas lingkungan hidup yang baik adalah hak asasi manusia semua orang yang harus dihormati oleh siapapun. Bentuk jaminan tersebut ditunjukkan berdasarkan tugas pemerintah
bersama DPR dalam menyiapkan dan mengesahkan undang-undang yang dijadikan alat untuk merekayasa kehidupan bangsa dan negara guna menegakkan hukum dan mencapai keadilan. Dalam permasalahan lingkungan yang kita lihat, banyak terjadinya suatu penyelesaian sengketa. Maksud daripada penyelesaian sengketa ini adalah penyelesaian sengketa terkait dengan permasalahan lingkungan hidup, yang mana di dalam HAM atas lingkungan hidup telah diatur secara konstitusional melalui pasal 28H ayat 1 Undang-Undang 1945 yang didukung dengan berbagai undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang PLH, Undang-Undang nomor 39 tentang HAM, PP nomor 4 tahun 2001 tentang pengadilan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan, PP nomor 54 tahun 2000 tentang pengujian dasar layanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, dan Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-Undang nomor tahun 2011 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Penyelesaian sengketa lingkungan diatur dalam pasal 30 sampai pasal 48 Undang-Undang nomor 23 tahun 1907 tentang PLH sebagai lex generalis. Dalam penyelesaian suatu permasalahan lingkungan, kita bisa melihat daripada yang pertama adalah administratifnya. Jadi penyelesaian sengketa itu bisa secara administratif, yang mana adanya di dalam pasal 18 sampai pasal 21 UU PLH tentang suatu perizinan. Yang kedua adalah tentang pengawasan, yaitu dalam pasal 22 sampai pasal dengan pasal 24, dan saksi administratif dalam pasal 25 sampai pasal 27, dan audit lingkungan hidup dalam pasal 28 dan pasal 29 UU PLH. Dalam penyelesaian sengketa perdata, kita bisa melihat dalam satu prinsip, yaitu saya ambil prinsip yaitu tentang prinsip tanggung jawab, yang mana prinsip tanggung jawab komisioner ini berdasarkan atas kesalahan yang dari pelaku dari pasal 34 UU PLH 1907 tentang ketentuan pasal ini merupakan realisasi dari asas pencemaran membayar kelemahannya. Pasal ini sulit melindungi korban yang terkena pencemaran air yang misalnya yang baru diketahui akibat kimia pencemaran tersebut. Dan itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan hak asasi manusia atas lingkungan ini. Maaf jika ada salah kata dalam perkataan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.